Ya orang boleh ngomong sales Iya. macam-macam lah ya, Iya. tapi kalau udah ketemu hasilnya, Anda akan senang pasti. gambaran nih ya, kira-kira rata-rata penghasilan lu sebagai sales dibandingkan waktu lu pertama kali jadi IT, kita nggak ngomongin angka, kita coba ngomongin berapa kali lipatnya sih. Emang kalau sales itu kan penghasilannya beda-beda ya, tergantung kita jualan. Betul. Jadi ya lu rata-rata berapa dibandingkan sama waktu pertama kali lu kerja, itu bisa berapa kali lipatnya sih? Kalau misalkan dari perbandingan sendiri sih kurang lebih bisa 6 kali lipat ke atas. 6 kali lipat? Iya, 6 kali lipat ke atas nih. Gila, 6 kali lipat ya. Tapi ya itu mungkin faktor karena waktu lu di pekerjaan yang sebelumnya juga lu masih first graduate. Masih first graduate banget. Jadi masih standar gaji awal lah ya. Ya Itu orang boleh ngomong sales Iya. macam-macam lah ya, Iya, tapi kalau udah ketemu hasilnya, Anda akan senang pasti. tapi yang penting itu sih, yang penting lu harus kerja keras juga, Betul, harus jualan, karena kalau lu nggak jualan, sales nggak bisa ngalihin gaji doang. Betul. Jujur aja kita sales properti gaji standar banget, harus jualan banget biar dapat gebukan-gebukan. Gebukan. Itu sih makanya kalau misalkan di sini sih selama kita bisa mau berusaha terus sih, udah paling kuncinya sih juga nyerah. Itu udah pasti ada hasilnya sih. Sama itu juga ya Ki ya, kita dilatih buat positive thinking ya. Betul. Jadi Betul. tahun 2019 tahun lalu itu gua ke tim gua, salah satunya Arki juga waktu itu di awal tahun kita bener-bener mau berprinsip tahun ini kita harus naik penjualannya, tahun ini kita harus positive thinking. Jadi bener-bener kita kejar dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Betul. Dan akhirnya tahun lalu kita penjualannya di saat tim-tim yang lain turun penjualannya, kita malah naik. Betul. Ya di tahun lalu. Itu emang kebetulan juga didukung sama atasan yang luar biasa. Wah, gila. Bos Ngalah. kita ini. Jadi emang tim kita itu ya solid banget sih. Sampai dari yang paling senior sampai paling junior semuanya kita bahu-membahu untuk mencapai targetnya itu. Dan ternyata ya puji Tuhan sih semuanya sih tercapai sampai di akhir tahun. Penjualannya kenaikannya sih cukup dahsyat ya bos ya. Iya, lumayan ya. Walaupun mungkin kita tahun lalu bukan yang terbaik, tapi kita naik di saat yang lain turun. Betul. Iya. Dengan kondisi yang harusnya dibilang properti katanya udah mulai drop nih atau gimana, tapi wah itu penjualan kita sih luar biasa tahun lalu. Iya. Makanya Arki tahun lalu bisa sampai merit, bisa sampai beli rumah. Iya. Ya walaupun nyicil, gue juga kan Iya, tahun iya, lalu betul. kita juga beli rumah. Betul. Zaman sekarang nyicil semua pasti Iya. pakai KPR macam-macam. Iya. Pengalaman paling unik selama di dunia sales itu, atau enggak pengalaman yang paling unik atau pengalaman yang selama ini melawan moral lu apa gimana? Gue tuh orangnya gak enakan bos. Gitu. Jadi emang apa namanya kalau bisa kayak konsumen, ya namanya sales pasti follow up dong. Gitu. Pasti emang kita akan kontak terus bos. Iya. Dan emang kebetulan kadang-kadang dulu apalagi pas masih awal-awal bos. Gue tuh tipe orang yang bener-bener gak mau ganggu, gak mau kelihatan salah sedikit pun depan orang. Gitu. Jadi ibaratnya sebisa mungkin gue akan gak mengganggu pikiran orang itu. Dan itu sampai-sampai gue berpikir itu gue pernah mikirin 1 jam bos dari jam makan siang. Setelah makan siang itu gue sampai gak makan, gue cuma mikir ini gue harus follow up nih orang apa enggak nih, ini tuh akan ngeganggu dia apa enggak ya. Lu mikir berapa lama? Cuma bos mikir itu doang? Iya, sampai sejam. Buset. Gue sampai uring-uringan, masanya ini konsumen udah hot prospek nih bos. Cuma gue tuh orang masih awal kan, emang kebetulan kondisi juga orangnya gak enakan kan. Gue mikir nih gue harus follow up apa enggak, ya. Gue sampai takut dia. Gue mikirnya banyak bos. Kalau misalkan gue follow up sekarang, takutnya mengganggu dia, malah jadi kesel dan dia nggak beli. Kalau misalkan gue nggak follow up sekarang, takutnya emang nanti udah nggak hot lagi nih. Kebetulan emang lagi unitnya juga terbatas kan ibaratnya kalau kita kan jualannya. Nah itu yang bikin awal-awal tuh kayak bimbang banget tuh bos. Tapi ternyata pas udah dijalanin sih emang cuma karena dari pikiran gue aja sih bos. Harusnya jangan gak enakan gitu aja sih. Ya. Tapi gak sampai ngelawan moral sih gitu. Itu salah satu kejadian yang paling gue ingat sampai sekarang tuh awal-awal gitu. Gue juga punya pengalaman sih yang melawan moral tuh konsumen pertama gue Ki waktu itu Ki. Jadi ini customer
dia mau beli rumah buat pacarnya, tapi nggak mau istrinya tahu. Iya, ya. itu gue pernah ketemu juga bos sama kayak gitu. Pernah ketemu juga ya. Jadi itu sebenarnya kita juga kayak ngelawan moral ya. Maksudnya kita tahu ini dia beli rumah itu untuk hal yang salah gitu kayaknya. Tapi kita juga butuh jualan gitu kan. Jadi akhirnya kita dilatih juga gimana kita nggak boleh nunjukin rasa nggak suka, karena dari gimana pun ya kita berusaha membantu si customer itu mendapatkan rumah untuk hal apapun itu ya bos. Untuk hal apapun itu. Kira-kira lu punya saran apa nih buat fresh graduate yang sekarang ini lagi bingung mau kerja apa? Mungkin banyak tawaran jadi sales tapi mungkin gengsi buat jadi sales. Kira-kira gimana gitu? Ada saran nggak buat mereka? Ada bos. Jadi kalau misalkan yang membuat kalian nih yang pengen baru mau kerja atau misalkan bingung mau kerja apa dan kebetulan juga kondisinya ini mau pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian kuliah tapi ternyata nggak diterima. Nah kalau menurut gue sih jangan sungkan untuk coba. Maksudnya jalanin aja. Maksudnya karena kita pun nggak tahu nih apa rezeki kita tuh ditaruh di Tuhan di mana gitu. Jadi ya semuanya cobain jangan satu-satu sih. Karena kalau misalkan kalian nggak mau coba pada ada kesempatan dan ternyata itu sesuatu yang bisa membuat kalian lebih baik atau bisa mencapai tujuan kalian, nah itu akan jadi penyesalan nantinya. Jadi kalau misalkan emang kalian mau coba di dunia sales itu jangan ragu-ragu, jalanin aja. Dan yang pasti selama kalian gak nyerah dan kalian juga bisa memberikan terus aura positif buat diri sendiri dan lingkungan, itu akan berdampak baik buat kalian. Seperti itu sih bos kurang lebih. Oke. Episode berikutnya kita akan ngobrolin lagi mengenai sales, mengenai fresh graduate juga, dengan topik yang lain, dengan tamu yang mungkin bisa Arki, mungkin bisa yang lain juga. Jadi buat teman-teman yang suka sama channelnya dan menganggap channel ini bermanfaat buat teman-teman, bisa segera subscribe, like dan komen channelnya. Oke. Thank you teman-teman. Bye. Pengalaman lucu juga yang dialami sama Dahlia sama Winnie. Menurut gue lucu, tapi menurut mereka menyedihkan dan merasa dilecehkan. Waktu itu pernah ada yang ngirimin tenon. Halo teman Lumi, makasih ya udah nonton videonya. Sekarang kita mau bagi-bagi hadiah giveaway lagi untuk 2 orang pemenang. Cara ikutannya gimana? Gampang banget, kalian tinggal subscribe channelnya, share dan like videonya, dan komen di bawah. Sekali lagi, makasih ya udah nonton videonya. Ditunggu video-video berikutnya. Bye! Satu lagi. Lupa di sana. Nggak apa-apa, angkat aja dulu.